Liga Champions musim ini langsung menyajikan beberapa partai besar sejak fase awal. Sang juara bertahan Paris Saint-Germain langsung ditantang oleh kerasnya Bayern Munchen asuhan Vincent Kompany. Sementara itu Liverpool serius memperbaiki rekor buruk mereka saat berjumpa dengan Real Madrid. Partai klasik juga dinantikan publik sepak bola yang mempertemukan Chelsea melawan Barcelona dan Real Madrid menghadapi Juventus. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap fase awal Liga Champions musim 2025-2026 sebagai berikut. Menyajikan partai besar sejak fase awal. Format baru Liga Champions mendapatkan banyak cibiran dari sejumlah klub besar. Arsenal jadi salah satu tim yang paling vokal mencibir format baru tersebut yang baru berjalan satu musim. The Gunners merasa dirugikan karena nggak mendapatkan keuntungan setelah menjalani league phase. Mereka yang finish di peringkat 3 harus menjamu Real Madrid di leg pertama perempat final. Menurut Mikel Arteta seharusnya Arsenal diberikan keuntungan kandang di leg kedua. Kritikan tajam juga disampaikan duo manajer ternama yakni Pep Guardiola serta Carlo Ancelotti. Keduanya mencibir UEFA yang terlalu tamak dengan menambah jumlah kontestan. Alhasil tim-tim terbaik Eropa harus diforsir untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan. Terlebih lagi mereka perlu menjalani 2 laga ekstra di babak playoff demi bisa lolos ke 16 besar. Akhirnya keluhan ini masuk ke telinga Alexander Ceferin dan kolega. Bukannya berbenah, Ceferin justru tetap dengan pendiriannya dan ogah mengubah format. Liga Champions musim ini tetap berjalan dengan skema Liga Tunggal dan masih dihuni 36 tim. Setiap tim memainkan 8 pertandingan dengan 4 partai kandang dan tandang. Format ini sangat menguntungkan Premier League yang menyumbangkan 5 perwakilan. Jatah tambahan ini diberikan berkat penampilan apik klub Liga Inggris di semua kompetisi UEFA, terutama di Europa League karena diwakili Manchester United dan Tottenham Hotspur di final musim lalu. Hal ini langsung mencetak rekor untuk pertama kalinya wakil Inggris mengirimkan 6 kontestan. UEFA sendiri baru saja melakukan pengundian lawan di babak league phase di Maroko. Dalam pengundiannya langsung menyajikan sejumlah partai big match yang patut dinantikan. Gak cuma big match, partai klasik juga langsung akan dimainkan di babak awal. Chelsea. Liga Champions musim ini semakin menarik dengan kehadiran raksasa seperti Chelsea. Pasukan Singa London akhirnya kembali ke habitatnya di kompetisi terbaik sebenua biru. Pasalnya, jawara Piala Dunia antar klub ini sudah absen cukup lama dari pegelaran UCL. Tercatat pasukan Enzo Maresca terakhir kali ikut pentas tersebut pada musim 2022-2023. Menariknya perjuangan keras ini turut dibarengi dengan rekor gemilang dari pasukan Enzo Maresca. Mereka lolos ke Liga Champions dengan skuad termuda Liga Inggris yakni 24 tahun 36 hari. Maresca juga berhasil membungkam para kritikus dengan skuad darah muda racikannya. Mereka bilang kami tidak bisa lolos ke Liga Champions karena terlalu muda dan tidak berpengalaman. Tapi mereka semua salah. Dari awal saya tidak pernah ragu dengan para pemain, ujar Maresca. Skuad muda Chelsea langsung ditantang sejumlah lawan berat lewat partai kandang. Salah satunya Barcelona yang bakal kembali berkunjung ke Stamford Bridge. Partai ini menjadi duel klasik karena kedua tim terakhir kali bertemu pada 2017-2018. Selain itu, para penggemar The Blues juga belum lupa dengan insiden kecurangan di semifinal tahun 2009 yang lalu. Sementara itu di partai tandang, Chelsea bakal bersua kontra Bayern Munchen. Laga ini bakal menjadi ajang pembuktian para pemain muda The Blues di hadapan raksasa Jerman. Pemain seperti Cole Palmer, Joao Pedro hingga Estevao Willian bakal diandalkan untuk menggulung FC Hollywood. Mereka akan mati-matian menandingi ketajaman Harry Kane yang makin paripurna. Bayern Munchen. Berbeda dengan Chelsea, Bayern Munchen justru mendapatkan lawan yang lebih enteng. FC Hollywood diketahui tak banyak melawan tim unggulan di babak penyisihan Liga Champions musim ini.
Pasalnya, skuad asuhan Vincent Kompany cuma menghadapi PSG dan Arsenal selaku tim unggulan. Sementara itu, klub Brugge, PSV, Union Saint-Gilloise, dan Pavos dinilai bisa diatasi pasukan merah. Alhasil momentum di fase liga itu dinilai bisa menuntaskan dendam di Rotten di musim lalu. Sebelumnya, langkah Bayern Munchen harus terhenti di babak perempat final usai ditekuk Inter Milan. Jan Christian Dreesen meyakini kalau musim ini bakal menjadi momen kebangkitan Bayern Munchen di Liga Champions. Kami menantikan musim Liga Champions ini dengan fase liga yang kuat untuk FC Bayern. Format liga memastikan setiap pertandingan penting. Ketegangan berlangsung hingga saat terakhir, ujar bos Bayern Munchen ini. Laga di babak penyisihan nantinya juga bakal menjadi ajang balas dendam untuk di Bayern. Sebab Harry Kane dan kolega punya momentum untuk menghajar Paris Saint-Germain. Les Parisiens sebelumnya berhasil menyingkirkan FC Hollywood di Piala Dunia antar klub. Sebagai informasi, kedua tim bertemu di babak perempat final. Alhasil, Vincent Kompany siap meracik strategi untuk melampiaskan dendam gagal juara dunia. Menurut Kompany, anak asuhnya bakal bertarung habis-habisan layaknya menembus partai puncak. Semua laga bukanlah laga persahabatan. Bagi kami, setiap laga adalah pertandingan final Liga Champions. Peralihan gelar merupakan proses panjang. Memahami hal itu yang membuat tim papan atas berbeda. Barcelona. Ambisi membara juga digaungkan Barcelona asuhan Hansi Flick. Pelatih berkebangsaan Jerman ini mengaku nggak bakal main-main menatap Liga Champions musim ini. Pasalnya, ini merupakan kali kedua El Barca lolos di bawah asuhan sang entrenador. Tanpa basa-basi, ex-pelatih timnas Jerman itu langsung meminta anak asuhnya merebut gelar juara. Liga Champions adalah kompetisi yang paling membangkitkan semangat. Turnamen itu paling bermakna dan kami semua bermimpi untuk memenangkannya, ujar Jules Koundé. Namun Blaugrana perlu sedikit mengendurkan ambisinya karena sudah ditunggu tim-tim jagoan. Selain Chelsea, mereka harus menjamu sang juara bertahan yakni Paris Saint-Germain. Beberapa musim terakhir, El Barca justru kesulitan menang di kandang kontra Les Parisiens. Contohnya, 2 musim lalu saat mereka ditekuk 1-4 di laga leg kedua perempat final. Padahal Blaugrana sempat mencuri keunggulan saat bertamu ke Parc de France. Sementara itu, terakhir kali Barcelona menang kandang atas PSG terjadi pada insiden remontada 2017. Di sisi lain, Los Gules juga mendapatkan tantangan serius dari Newcastle United. Skuad asuhan Eddie Howe punya kualitas mumpuni meskipun tengah dipanaskan drama Alexander Isak. Terbaru, mereka baru mendatangkan striker asal Jerman yakni Nick Woltemade. Selain itu, Barcelona juga mendapatkan ujian dari klub Brugge, Olympiakos, FC Copenhagen, dan Slavia Praha. Tak lupa masih ada Eintracht Frankfurt yang sempat menyingkirkan Barcelona di perempat final Europa League. Liverpool. Nasib serupa juga dialami Liverpool yang langsung ditantang laga yang berat. Sebut saja skuad The Reds yang kembali ditantang Real Madrid di pertandingan perdana League Phase. Laga ini diprediksi berjalan panas karena Trent Alexander-Arnold bakal kembali ke Anfield sebagai lawan. Arne Slot pun ingin meneruskan rekor positif di musim lalu. Rupanya Kylian Mbappe dan kolega dibuat tertunduk malu setelah dihabisi Liverpool 2 gol tanpa balas. Apalagi Liverpool diuntungkan kembali bermain di kandang untuk memperbaiki rekor head-to-head. Meskipun sempat menuai hasil positif, The Reds selalu menjadi santapan empuk bagi Real Madrid. Dari 12 pertemuan, anak asuh Arne Slot cuma mampu memenangkan 4 laga saja. Gak cuma Real Madrid, aura balas dendam juga akan tersaji saat bertemu dengan Atletico Madrid. Sebab anak asuh Diego Simeone menyingkirkan The Reds secara dramatis di 16 besar 2020 yang lalu. Masih belum cukup, ada Inter Milan yang ikut mengusung misi balas dendam. Pasukan Nerazzurri ingin menghabisi Liverpool usai langkahnya dihentikan di babak 16 besar pada 2022 silam. Semangat Inter juga makin membara karena Christian Chivu catatkan debut yang manis. Juru racik asal Rumania ini berhasil membangkitkan serangan Inter dan mencukur Torino 5 gol tanpa balas di Serie A.
Alhasil langkah Liverpool diprediksi bakal amat berat lolos di fase Liga. Meski begitu, Arne Slot tetap optimis Merseyside Merah bisa unjuk gigi di babak penyisihan. Jadwal kami cukup padat menghadapi kompetisi domestik dan Eropa. Namun kami tetap bersemangat dan siap menghadapi semua rintangan yang ada di depan, ujar Slot. Sekarang kamu bisa ukur energi tubuh kamu, kayak body baterai tapi tanpa harus beli jam mahal kayak Garmin. Cukup pakai aplikasi Peakwatch aja. Aplikasi ini pakai AI buat ngukur energi, stres, kualitas tidur, dan pemulihan tubuh kamu secara lebih akurat. Gratis di App Store. Real Madrid. Real Madrid barangkali bisa dibilang menjadi tim dengan pertandingan yang paling berat. Anak asuh Xabi Alonso langsung menghadapi lebih dari 3 tim besar di babak League Phase kali ini. Selain Liverpool, armada Xabi Alonso juga akan kembali ditantang Manchester City. Ini bakal menjadi pertemuan ke-15 atau yang paling banyak menghadapi wakil Inggris. Laga ini sekaligus menjadi ajang pembuktian paling sempurna untuk Xabi Alonso. Pasalnya, partai tersebut bakal mempertemukan duel guru dan murid melawan Pep Guardiola. Sang entrenador diwajibkan menggulung The Citizen demi menjaga tren positif. Apalagi pasukan putih juga berhasil menyingkirkan The Citizen di babak playoff musim lalu. Namun Los Blancos nggak boleh jumawa karena masih perlu berduel kontra Juventus. Pertandingan ini syarat akan duel klasik mengingat keduanya sudah jarang bertemu. Tercatat terakhir kali mereka bersua pada 2018 yang lalu saat masih diperkuat Cristiano Ronaldo. El Real juga wajib siaga 1 karena masih punya rekor kurang apik melawan Juventus di kandang. Sejak 2008 silam mereka cuma mengantongi 1 kemenangan di Santiago Bernabeu dari 4 pertemuan. Sementara itu si Nyonya Tua justru lebih unggul dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain El Real masih perlu berkutat dengan tim-tim jawara dari negara lain. Sebut saja Benfica, Olympique Marseille, dan AS Monaco yang siap menjegal sang raja Eropa. Arsenal. Partai nggak kalah berat bakal dihadapi Arsenal di fase Liga musim ini. Meriam London langsung mendapatkan cobaan setinggi gunung dengan menghadapi Bayern Munchen. Alasannya karena FC Hollywood kerap menjadikan Arsenal sebagai pelampiasannya. Bahkan London Merah cuma mampu memenangkan 3 dari 14 pertemuan menghadapi Bayern Munchen. Pertahanan Arsenal juga kerap dibombardir pasukan Bavaria. Tercatat gawang meriam London sudah 30 kali dijebol oleh Bayern Munchen. Ditambah lagi Mikel Arteta dendam kesumat karena gagal melaju ke semifinal. Seperti diketahui Arsenal kalah agregat 3-2 dari di Bayern di babak 8 besar. Selain Bayern Munchen, Arteta juga harus mewaspadai strategi harambol Atletico Madrid. Pasalnya, skuad Diego Simeone kerap bermain kotor dan memakai taktik parkir bus ketika timnya di atas angin. Tantangan Arsenal semakin berat karena kembali menghadapi Inter Milan. Sebab pasukan Nerazzurri pernah menghajar The Gunners di fase Liga musim lalu. Meski begitu, Arsenal punya komposisi skuad yang lebih komplit musim ini. Martin Zubimendi, Ebresi Eze, hingga Victor Gyökeres dianggap cukup untuk membawa London Merah ke partai puncak. Theo Walcott yakin Arsenal sudah punya semua kepingan puzzle di dalam skuadnya. Ditambah lagi Mikel Arteta berupaya untuk memenangkan si kuping lebar demi menyelamatkan karirnya. Tidak diragukan lagi bahwa Arsenal adalah salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Tetapi kami masih perlu memastikan mendapatkan gelar yang bergengsi, ujar Arteta. Manchester City. Manchester City bakal memulai petualangan Liga Champions dengan menghadapi Napoli. Pertemuan kedua tim bakal memberikan kesan emosional bagi publik Etihad Stadium. Alasannya karena mereka bakal bereuni dengan Kevin De Bruyne. Seperti diketahui, De Bruyne memilih memperkuat Partenope usai tak memperpanjang kontraknya bersama The Citizen. Di lain sisi, Manchester City dilarang meremehkan pasukan Siu Ciarelli musim ini.
Pasalnya Napoli tampil gacor bermodalkan duet De Bruyne dan Scott McTominay di lini tengah. Duo ex-Manchester tersebut berhasil mengobrak-abrik Serie A di laga pembuka. Buktinya De Bruyne McTominay berhasil mengemas masing-masing 1 gol saat menghadapi Sassuolo. Selain Napoli, City juga perlu mewaspadai kekuatan Bayer Leverkusen. Die Werkself dinilai bakal menjadi salah satu tim yang bakal merepotkan Manchester Biru di babak penyisihan. Meski begitu, performa Bayer justru angin-anginan sejak ditukangi Erik ten Hag. Leverkusen juga semakin hancur setelah ditinggal beberapa punggawa utamanya. Sebut saja seperti Granit Xhaka, Jeremy Frimpong hingga Florian Wirtz yang hengkang di musim panas ini. Di lain sisi masih ada Borussia Dortmund yang juga harus diwaspadai The Citizen. Inter Milan. Berbeda dari tim lain, Inter Milan menyambut Liga Champions dengan nuansa berbeda. Klub asal kota mode ini siap membuka lembaran baru bersama Christian Cifu. Pasalnya, ini menjadi pengalaman pertama Cifu berlaga di UCL sebagai pelatih. Meski begitu, Ultras Nerazzurri begitu yakin dengan kiprah sang Allenatore di musim ini. Cifu diharapkan bisa mengulang prestasi musim lalu dengan menembus babak final. Liga Champions sangat penting dan bergengsi untuk kami. Sekali lagi, Inter Milan akan memainkan peran penantang utama musim ini. Saya yakin kami bisa memberikan segalanya, ujar Cifu. Meski begitu, ambisi sang pelatih harus dihadapkan dengan realita yang pahit. Pasalnya sejumlah klub penantang sudah siap menghalau laju kencang Labenia Mata. Pasukan biru hitam perlu melakoni 2 laga sulit kontra Arsenal dan Liverpool di kandang. Sementara saat away mereka perlu melawan tim kuda hitam seperti Borussia Dortmund dan Atletico Madrid. Terbukti kedua tim ini selalu menyulitkan Inter Milan saat bermain di kandang. Bahkan Inter sempat kalah dramatis saat melawan Atletico Madrid 2 tahun lalu. Selain itu, Cifu juga perlu menghadapi Ajax Amsterdam yang pernah dibelanya saat masih menjadi pemain. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain punya pekerjaan rumah besar untuk mempertahankan gelar UCL. Perjalanan Les Parisiens bakal dihadang sejumlah tim besar di fase Liga musim ini. Meski begitu, PSG masih optimis bisa kembali memenangkan si kuping lebar. Sebut saja Ousmane Dembélé yang siap unjuk gigi demi mempertahankan gelar Liga Champions. Sementara itu, Luis Enrique berupaya membuat PSG makin perkasa musim ini. Sang entrenador bertekad untuk membenahi taktiknya agar mampu menyerang serta bertahan secara maksimal. Pasalnya, banyak pihak meyakini kalau Les Parisiens masih kurang stabil saat bertahan. Sebut saja ketika Chelsea berhasil menghadapi PSG karena lambannya transisi bertahan di dalam tim. Apalagi PSG bakal direpotkan dengan kembali menjamu Tottenham Hotspur. Pasalnya, The Lily White tampil gemilang dengan menghajar Manchester City 2 gol tanpa balas. Spurs juga mengusung misi balas dendam usai kekalahan di Piala Super UEFA. Di lain sisi, PSG juga bakal menghadapi sejumlah tim kuda hitam seperti Newcastle United dan Atalanta. Sekarang kamu bisa ukur energi tubuh kamu, kayak body baterai tapi tanpa harus beli jam mahal kayak Garmin. Cukup pakai aplikasi Peakwatch aja. Aplikasi ini pakai AI buat ngukur energi, stres, kualitas tidur, dan pemulihan tubuh kamu secara lebih akurat. Gratis di App Store. Itulah preview lengkap ulasan fase awal Liga Champions musim 2025-2026. Bagaimana pendapatmu? Tim manakah yang akan melaju kencang di Liga Champions? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.